Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TK hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-10 pengembangan diri kelas 10 OTKP. Minggu kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk merangkum mengenai etika dan budi pekerti ya. Sekarang Ibu akan jelaskan lebih detail mengenai etika dan budi pekerti. Oke? Pengertian etika. Apa sih etika itu? Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk. Secara etimologis, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos dan etikos. Ethos itu berarti sifat, watak, adat, atau kebiasaan. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Ada banyak pengertian. Di sini kita akan membahas menurut beberapa ahli. Sebenarnya ada banyak ya, tapi kita akan membahas 4 saja. Yang pertama, menurut Kabertens, etika adalah nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilaku. Selanjutnya, menurut H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia, sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia tersebut. Selanjutnya, menurut Surganda Purwakaca, yaitu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada tindakan manusia. Yang terakhir, menurut Burhanuddin Salam, etika itu merupakan cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia ke dalam kehidupannya. Klasifikasi etika ada 4. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yaitu etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, etika individual, yaitu etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Yang keempat yaitu etika sosial, ya, adalah etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam lingkup besar seperti bernegara, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan etika dan etiket. Terkadang ada salah kaprah ya, disamakan etika dan etiket, padahal itu jelas sekali berbeda. Yang pertama kita bahas mengenai etika. Etika itu merupakan niat, perbuatan, boleh atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Sedangkan etiket itu adalah cara melakukan perbuatan benar sesuai yang diharapkan. Yang kedua, etika adalah nurani atau batiniah, yaitu sikap etis dan baik yang timbul dari kesadaran diri. Sedangkan etiket adalah formalitas atau lahiriah, sikap yang tampak, sopan, dan santun. Jadi etika itu yang tidak tampak, etiket itu sikapnya yang tampak, seperti itu. Selanjutnya, etika itu bersifat absolut. Jadi akan ada pujian untuk orang yang melakukan kebaikan dan sanksi bagi yang melakukan kesalahan. Sedangkan etiket itu bersifat relatif. Dianggap tidak sopan pada kebudayaan tertentu, tapi belum tentu tidak sopan di kebudayaan lainnya. Misalnya, makan itu harusnya kan sambil duduk menggunakan tangan kanan. Nah, itu mungkin di budaya kita, mungkin di budaya lain makan sambil berdiri itu biasa aja, nggak masalah. Nah, itu kan tergantung budaya, itu namanya etiket. Tapi kalau etika itu bersifat absolut. Kalau mencuri ya dosa, melanggar hukum, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah etika berlakunya tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Sedangkan etiket itu hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku di tempat lain, seperti itu. Etika itu tidak terbatas pada cara, tapi norma tentang pelaku itu sendiri. Sedangkan etiket itu menyangkut cara perbuatan suatu dilakukan, misalnya memberi dan menerima dengan tangan kanan, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Apa sih budi pekerti itu?
Budi pekerti menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tingkah laku, perangai, serta akhlak dan watak. Budi pekerti secara epistemologi itu terdiri atas dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi dalam bahasa Sanskerta itu berarti kesadaran, pengertian, pikiran, dan kecerdasan. Sedangkan pekerti adalah penampilan, perilaku, dan aktualisasi. Sehingga budi pekerti itu dapat dimaknai sebagai sebuah kesadaran seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Budi pekerti itu merupakan sebuah sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Budi pekerti itu juga merupakan sikap yang akan terbentuk dalam benak setiap orang serta dengan sendirinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budi pekerti juga dapat diasosiasikan dengan moral, etika, akhlak mulia, tata krama, dan sopan santun. Fungsi pendidikan budi pekerti itu ada 6. Yang pertama sebagai media pengembangan, yaitu sebagai tahap tingkatan agar dapat berperilaku yang lebih baik di keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, penyaluran, yaitu sebagai sarana memanfaatkan keahlian tertentu agar semakin tersalurkan dengan optimal serta dapat bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, perbaikan, yaitu sebagai tahap evaluasi tindakan, supaya jika tanpa sengaja terjadi kesalahan, maka dengan mudah dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Yang keempat, fungsi pencegahan, yaitu tahapan yang berfungsi untuk mencegah segala tindakan dan perilaku yang dinilai buruk atau kurang baik di masyarakat. Yang kelima, fungsinya sebagai pembersih, yaitu rasa tanggung jawab secara psikologis, seperti menjauhi perasaan sombong, pendendam, pemarah, iri hati, dan lebih memiliki rasa tenggang rasa, menghormati, dan sopan santun. Yang terakhir yaitu sebagai filter atau penyaring, yaitu sebagai media penyaring yang sesuai dengan budi pekerti dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Baik, ini ada circle yang berhubungan antara moral, etika, dan budi pekerti itu biasanya hampir sama ya. Hubungan budi pekerti, moral, dan etika itu merupakan sebuah tindakan yang mendasari perilaku seseorang, di mana perilaku tersebut akan mendapatkan penilaian baik dan buruk dari masyarakat. Budi pekerti itu merupakan nilai luhur yang dimiliki seseorang karena kebiasaan yang diterapkan sejak dahulu dan mengakar menjadi sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Seseorang yang memiliki budi pekerti akan memiliki moral yang kemudian dapat diwujudkan menjadi suatu etika yang baik. Baik, langsung saja. Setelah menyimak video ini dengan teliti, silahkan kalian mengerjakan latihan soal di Quizizz yang linknya sudah dibagikan di Google Classroom Pengembangan Diri kelas 10 OTKP untuk menilai pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Jadi, kalian bisa mencatat hal-hal yang menurut kalian perlu ataupun membuka rangkuman yang sudah kalian kerjakan untuk membantu mengerjakan soal. Masing-masing siswa diberi kesempatan maksimal 3 kali pengerjaan sampai dengan deadline-nya hari Rabu 24 Maret 2021. Nilai yang masuk rekap adalah nilai rata-rata ya, bukan nilai tertinggi. Jadi, gunakan strategi juga dalam bermain Quizizz ini. Oke? Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Always do your best, stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.